Alameka, 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 Alameka. Tragedi kerusuhan sepak bola di laga Arema versus Persebaya menjadi sorotan dunia internasional. Beberapa media asing memberitakan peristiwa berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang. Selain itu, untuk memberi simpati atas tragedi mengerikan ini, sepak bola di Eropa juga melakukan momen mengheningkan cipta atau moment of silence sebelum pertandingan dimulai. Momen mengheningkan cipta ini terlihat saat pertandingan Liga Spanyol, di mana sebelum laga Espanyol versus Valencia dimulai, para pemain, staf, dan penonton menyempatkan memberikan doa kepada korban kericuhan sepak bola Indonesia. Di Liga Inggris, ungkapan duka cita dilakukan para pemain dengan mengenakan ban hitam. Penggunaan ban hitam di lengan pemain terlihat di pertandingan antara Manchester City versus Manchester United. Selain itu, Asosiasi Sepak Bola Belanda juga menyerukan kepada klub-klub yang bertanding pada pekan ini di Liga Belanda agar melakukan proses mengheningkan cipta sebelum pertandingan dimulai. Seruan ini langsung dilakukan di beberapa pertandingan seperti laga yang mempertemukan NEC Nijmegen versus Feyenoord. Terlihat seisi lapangan berdiri sembari mengheningkan cipta untuk sepak bola Indonesia yang mengalami tragedi berdarah. Di pertandingan lain yang mempertemukan Fortuna Sittard versus Volendam, prosesi mengheningkan cipta sebelum pertandingan dimulai juga dilakukan. Di Liga Inggris, klub-klub besar seperti Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan juga Manchester City juga turut bersimpati atas tragedi kerusuhan sepak bola Indonesia. Ucapan simpati dan bela sungkawa ini disampaikan melalui akun Twitter resmi klub. Berdasarkan update terbaru, Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan hasil akhir pendataan korban tragedi Kanjuruhan. Dia menyebutkan total sebanyak 448 orang yang menjadi korban dalam peristiwa itu, baik yang meninggal maupun mengalami luka. Hasil akhir dari korban yang sudah diverifikasi semua pihak termasuk Polri dan penyelenggara ada 448 korban. Dari 448 korban itu, sebanyak 302 orang diantaranya mengalami luka ringan, 21 orang luka berat, dan 125 orang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alam Berkah. Alam Berkah kali ini akan berbagi info, yaitu tragedi Kanjuruhan ya. Kerusuhan terjadi usai laga Arema FC vs Persibaya yang menewaskan 127 orang. Untuk info berita yang kita dapati tadi pagi, namun ada info menerangkan sudah menelan korban, yaitu sekitar 153 diantaranya polisi. Ini hari Ahad tanggal 2 Oktober 2022 ya. Di hari libur ya, sebagian ya dari kita ya, kebanyakan yang mungkin bekerja sebagai ASN ataupun bekerja di kantor dan sebagainya, mungkin hari Ahad itu adalah hari libur, hari waktunya berkumpul bersama keluarga. Ya, namun ada sebagian dari kita juga yang hari Minggu itu ya tetap bekerja ya. Kalau tidak bekerja ya tidak ada dapur tidak mengepul lah istilahnya. Ya, lanjut ke pembahasan sebelumnya tadi yang tentang kericuhan ya, setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dan update yang terbaru, ada 153 orang yang meninggal, 2 diantaranya kepolisian.
Ya, ini update terbaru ya, info dari grup WhatsApp yang meninggal sampai 153 orang. Sedangkan di media-media baru memberitakan, menginformasikan bahwa 127 orang meninggal. Tapi update terbaru ya, mungkin nanti juga ada dari pihak kepolisian, dari pihak rumah sakit kemudian menyampaikan informasi ya. Tapi ini saya juga masih bingung ya, karena nggak baca-baca full juga tadi, bahwa ternyata ya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat disayangkan untuk tim atau sepak bola Indonesia, dan sangat memalukan di hadapan, yaitu di dunia ya. Ini semua perlu introspeksi diri. Ada apa dengan negeri yang kita cinta ini, sehingga ini bisa dikatakan tidak wajar korban yang tragedi ini kita dapatkan, yaitu tragedi ini yang menelan korban begitu banyak, yang mana di info yang terbaru yaitu 153 orang. Ini tak ubah seperti bencana tsunami maupun bencana kebanjiran atau bencana yang dapat menyaingi bencana-bencana alam seperti itu. Saya juga terkejut mendengar ini dan hampir tidak masuk akal bisa memakan korban sebanyak ini. Namun ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujian untuk negeri kita yang kita cinta ini. Di sini saya dapat informasi dari, yaitu sumber Detik ya, berita dari Detik Sumsel. Kerusuhan yang terjadi usai laga Arema FC vs Persibaya mengakibatkan 127 orang tewas. Korban tewas ini berasal dari supporter Arema FC dan anggota polisi yang melakukan pengamanan. Telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri, ungkap Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta kepada wartawan di Polres Malang. Dilansir dari Detik Jatim, Minggu tanggal 2/10/2022. Niko menambahkan korban tewas yang berada di dalam stadion ada 34 orang, sementara korban lainnya dinyatakan meninggal dunia saat mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Kerusuhan yang terjadi usai laga Arema vs Persibaya ini bermula saat para supporter menyerbu lapangan usai timnya kalah melawan Persibaya. Para supporter yang menyerbu lapangan direspon polisi dengan menghalau dan menembakkan gas air mata, yang mestinya tidak terjadi, yaitu penghalauan gas air mata yang mana yaitu di ruangan yang tertutup, dan dapat kita lihat video sehingga supporter berhamburan berlari-lari, ada yang terinjak-injak. Gas air mata juga ditembakkan ke arah tribun, akibatnya para supporter panik, berlarian dan terinjak-injak. Kerusuhan yang terjadi usai laga Arema FC vs Persibaya Surabaya berbuntut panjang. PT Liga Indonesia Baru LIB memutuskan untuk menyetop atau menghentikan sementara Liga 1 selama sepekan. Akibat kericuhan ini timbul korban jiwa yang jumlahnya belum terkonfirmasi hingga saat ini karena kerusuhan tersebut. Alhasil, situasi ini membuat PT LIB akhirnya
turun tangan dan memutuskan liga dihentikan selama sepekan sambil menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Kami prihatin dan sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Kami ikut berduka cita dan semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, ungkap Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita dalam rilis kepada Detikon Support. Ini sangat disayangkan untuk negeri kita, sehingga ini sangat memalukan di hadapan dunia. Semoga ini negeri ini bisa berintrospeksi diri. Ada apa dengan negeri ini sehingga permasalahan dan bencana bertubi-tubi kepada negeri kita yang kita cinta ini. Semoga Allah selalu memberkahi negeri kita, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Dan ini menjadi suatu pelajaran baik. Semoga info ini ada bermanfaat untuk kita semua. Saya Alam Berkah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.